Ada keluarga, sanak keluarganya sudah waktunya keluar, tetapi belum dikeluarkan karena kepala lapasnya tidak mau bertanda tangan. Ada apa itu? Biaya makan yang ada di lapas ini di seluruh Indonesia per tahun, kalau tidak salah lebih 1 triliun, 2 triliun. Ternyata lebih besar daripada apa yang saya bayangkan. Lebih 2 triliun. Sebenarnya ini juga memangkas angka-angka dan anggaran kita yang sebenarnya kita bisa pakai di tempat lain. Nah, mudah-mudahan soal narkoba ini kita memisahkan menjadi 3. Ada yang memakai, pemakainya ditempatkan di tempat tersendiri, kemudian ada bandarnya, ada pengedarnya. Nah, kalau memang bandar dan pengedar ini, karena ini yang sangat merusak sekali, saya setuju kepada semua aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera kepada mereka-mereka. Karena republik ini Pak, kita harus jaga dengan baik. Republik ini siapa lagi yang akan memimpin ke depan ini kalau bukan anak-anak generasi bangsa. Kalau anak generasi bangsa sudah dihabisi dengan pendekatan narkoba, lumpuh cara berpikirnya, maka tidak ada lagi yang kita bisa harap dengan generasi nanti. Olehnya itu, mari kita selamatkan generasi kita. Pertama-tama saya bungkus soal anggaran, bahwa kami tidak meragukan sedikit pun tentang anggaran yang ada. Kalau butuh lagi penambahan anggaran demi memperbaiki lapas kita di seluruh Indonesia, kita berikan Pak Ketua. Pokoknya kita tidak ada keraguan buat Pak Reinhard dalam memimpin ini Dirjen Pemasyarakatan. Itu satu. Kedua, Pak Dirjen, saya mendapatkan pengaduan melalui Facebook saya. Saya menghargai sekali masyarakat, terima kasih yang sudah menyampaikan beberapa unek-uneknya melalui Facebook yang ada yang sepegang sendiri. Di dalamnya, tapi ini perlu di cross check. Di dalamnya menyampaikan bahwa ini terkait dengan kekerasan dalam lapas yang terjadi di lapas Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, di daerah saya. Yang anehnya tidak dilakukan oleh aparat lapas, tetapi dilakukan, duganya adalah orang luar bisa masuk ke dalam. Nah, kalau ini benar penyampaian masyarakat melalui dinding Facebook saya, maka ini perlu diantisipasi dan kalau perlu Pak, digeser orang itu supaya tidak lagi dijadikan sebagai kepala lapas. Kenapa? Membiarkan terjadinya kekerasan di dalam, apalagi dilakukan orang luar. Ini memalukan. Yang kedua, terjadi di daerah Jawa Barat. Saya belum mau menyebutkan namanya, tempatnya, tetapi ini saya terima pengaduan dari sesama anggota DPR dari di luar Komisi 3. Beliau menyampaikan bahwa ada keluarga, sanak keluarganya sudah waktunya keluar, tetapi belum dikeluarkan karena kepala lapasnya tidak mau bertanda tangan. Ada apa itu? Tetapi hal ini karena menyangkut masalah daerah yang terpisah dari daerah dapil saya, nanti saya akan menyampaikan kepada Pak Dirjen langsung. Yang ketiga, Pak Dirjen, bahwa selain daripada apa yang saya sampaikan tadi ini, secara keseluruhan kami menganggap bahwa kawan-kawan memang diberikan ujian yang berat. Kita bicara dengan overcrowded yang ada. Saya tadi melihat di atas itu di layar, luar biasa. Jumlah kita punya lapas kita hanya sekian 500 sekian tadi. Ada catatan saya tadi itu. Tetapi yang dihuni malah luar biasa banyaknya.
Artinya ini menjadi pekerjaan rumah kita semuanya, bukan hanya dari Dirjen Pemasyarakatan, dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga menjadi PR buat kami sebagai mitra. Olehnya itu saya mengharapkan kepada Pak Dirjen lahirkan sebuah formulasi. Contoh gini, misalkan orang yang terkena narkoba, kalau benar memang ini adalah firnya narkoba, dia sebagai pengguna, maka saya kira ini bisa dilahirkan sebuah terobosan, jangan ditaruh di lapas, tetapi ditempatkan di tempat lain di mana bisa direhabilitasi. Untuk apa itu? Untuk menjaga juga over daripada penggunaan biaya makan kita. Biaya makan yang ada di lapas ini di seluruh Indonesia per tahun, kalau tidak salah lebih 1 triliun, 2 triliun. Ternyata lebih besar daripada apa yang saya bayangkan, lebih 2 triliun. Sebenarnya ini juga memangkas angka-angka dan anggaran kita yang sebenarnya kita bisa pakai di tempat lain. Nah, mudah-mudahan soal narkoba ini kita memisahkan menjadi 3. Ada yang pemakainya ditempatkan di tempat tersendiri, kemudian ada bandarnya, ada pengedarnya. Nah, kalau memang bandar dan pengedar ini, karena ini yang sangat merusak sekali, saya setuju kepada semua aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera kepada mereka-mereka. Karena republik ini Pak, kita harus jaga dengan baik. Republik ini siapa lagi yang akan memimpin ke depan ini kalau bukan anak-anak generasi bangsa. Kalau anak generasi bangsa sudah dihabisi dengan pendekatan narkoba, lumpuh cara berpikirnya, maka tidak ada lagi yang kita bisa harap dengan generasi nanti. Olehnya itu, mari kita selamatkan generasi kita. Selanjutnya, yang terakhir dari saya adalah menyangkut masalah reformasi hukum dan keadilan yang terkait dengan yang ada, yaitu transformasi sistem pemasyarakatan juga harus mencakup reformasi yang ada di dalam, yang tentu dengan pendekatannya keadilan, perlakuan yang adil dan proporsional terhadap narapidana. Jangan hanya yang diberikan akses itu yang memang dekat, tetapi yang tidak ada kenalannya justru dia yang tidak diberikan pembinaan dengan baik. Kemudian beberapa pengurangan potongan-potongan tahanan jangan juga dibeda-bedakan, tetap disamakan semuanya sesuai dengan aturan tentu yang berlaku di dalam aturan Dirjen Pemasyarakatan yang di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.